Jangan sampai mereka ini masuk penjara. Jadi kita memang sekarang sudah diatur sama pemerintah, ada perpol yang mengatur bahwa ada namanya restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi kedua belah pihak, artinya yang korban memaafkan pelaku, artinya terus korban juga diberi hak pemulihan hak, diganti rugi. Terus kepala desa, artinya dua kepala desa ini bertemu, berdamai, ada surat damainya, maka kita sebagai kuasa pengacara dari klien kita ini mengajukan restorasi justice ke Kapolres Lampung Selatan. Yo, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Tepuk tangan dulu. Wih, rame ini. Ya, terima kasih ya untuk semua kru yang bertugas pagi ini. Masih tetap semangat. Ini episode sudah lebih dari 10, bahkan udah 15 episode ya. Kita taping di tanggal 26 Januari 2024, tepatnya hari Jumat nih, Jumat berkah. Dan tamu yang datang hari ini juga bukan kaleng-kaleng, Sobat Lampung Memilih. Beliau adalah advokat, pembela rakyat, tapi kita harus kenalan dulu supaya lebih sayang nih ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, selamat siang Abang. Selamat pagi. Oh, selamat masih pagi nih ya. Gue yang siangan ini. Iya, selamat pagi Bang. Bang Merik Hafid. Ya, siap. SHMH. Iya. Bang Merik ya, Bang Merik ya panggilan ya, Bang Merik nih. Aku takut tipe ini nyebutin ya, Bang. Ya, Bang Merik sebagai caleg DPRD Lampung Selatan di Dapil Kalianda dan Rajabasa, PDI dari Partai PDI Perjuangan. Oke. Ya, Bang, ini kan kalau aku ngelihat biografi Abang sekilas ya, Bang ya, sebagai advokat ini, Bang. Nah, advokat ini kan ya biasanya udah cukup lah sebagai advokat, sebagai pengacara ya, Bang ya, udah banyak klien ini kan. Tapi kenapa, Bang, malah justru terjun ke dunia politik nih, Bang? Partainya partai PDIP lagi, PDI Perjuangan lagi gitu, Bang. Ada alasan nggak, Bang? Dan mulai kapan kita mulai terjun ke dunia politik? Ya baik, terima kasih untuk kawan-kawan dari Lampung Memilih ya. Iya. Ya, mulai terjun di dunia politik pada tahun 2019. Iya. Nah, 2019 kita tergabung di BBHR, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan. Badan saya partai dari Partai PDI Perjuangan. Memang, itu awal mula saya artinya bergabung dari partai di Partai PDI Perjuangan. Kenapa alasannya artinya terjun ke politik? Yang pertama, saya harus banyak berbuat untuk kampung halaman saya. Kalau hanya sebatas menjadi pengacara, artinya hanya saya berhubungan dengan klien kan gitu. Tapi ketika kita artinya memutuskan untuk masuk ke politik dan artinya menjadi calon legislatif, artinya kita artinya banyak kesempatan untuk artinya membangun kampung halaman kita, baik artinya dari program-program yang memang yang sudah pro rakyat lah Partai PDI Perjuangan ini. Nah, ini berarti dari 2019 Abang masih muda banget ya, Bang ya, masih umur 31-an ya. 31 lah. 31 tahun. Masih 31 tahun berkarir di politik tapi di bidang hukumnya ya, Bang ya, hukumnya. Nah, ini udah S2 ya dulu, udah MH ya, Bang ya. Ya, pada saat masih usia muda ya, sobat saya. Ini sobat Lampung Memilih. Jadi memang sosok milenial itu harus harus punya karya dan memang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kalau untuk ini, Bang, untuk di badan yang Abang tangani pada saat masih muda itu apa aja, Bang, yang sudah dilakukan untuk masyarakat gitu, Bang? Kan banyak problem nih ya, mungkin di Lampung Selatan, mungkin problemnya apa aja sih, Bang? Yang pasti kita di kantor BBHR itu artinya kita tiap hari, ya kan, memang kita punya kantor strategis ya. Di mana, Bang, lokasinya, Bang? Itu di samping Polres Lampung Selatan yang baru. Di pinggir jalan itu ya, Bang ya? Di depan sekolahan Madrasah Aliyah Negeri itu ya, kantor yang luas di situ. Yang memang tiap hari kita di situ itu mengadvokasi tentang hak rakyat gitu kan. Jadi memang kita tiap hari itu orang hadir
ke kantor BBHR itu yang pertama ya mereka mengkonsultasikan misalnya tentang permasalahan misalnya tidak punya BPJS, terus misalnya mereka butuh ambulan gitu. Maka kita di kantor itu yang pertama itu yang lagi fokus sekarang ini adalah tentang program kesehatan gratis. Nah, kesehatan gratis itu maksudnya kita mengadvokasi tentang hak-hak masyarakat yang tidak mendapatkan program pemerintah masalah kesehatan. Contohnya misalnya kalau misalnya ada orang datang ke kantor BBHR itu dia mau masuk rumah sakit tetapi dia tidak punya BPJS, maka kami hadir di situ. Kami artinya dampingi, artinya mereka dari pembuatan BPJS, antar jemput artinya yang ke sakit gitu sampai kami antar ke rumah sakit Bob Bajar yang ada di Kalianda. Oh, dikawal abis ya Bang? Kawal abis. Gitu. Tetapi di sini harus digarisbawahi, kita bukan membuat BPJS, tapi kita mendampingi, mendampingi masyarakat yang tidak dapat hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Sampai dia dapat BPJS juga ya Bang? Dapat Bang ya. Emang masih banyak Bang yang belum punya BPJS? Iya, masih banyak. Masih banyak Bang? Masih banyak. Itu gimana cerita ya Bang? Kenapa masih banyak? Apa faktor yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang belum mendapatkan akses kesehatan seperti itu Bang? Tapi alhamdulillah atas kepemimpinan ketua DPC saya Pak Nanang selaku Bupati juga sekarang, sekarang Pak Bupati. Bupati beliau sekarang kan kemarin mendapatkan penghargaan artinya pencapaian pencapaian gitu artinya BPJS gitu PBA yang terbaik lah gitu di Lampung ini. Maka kita sebagai kader kan artinya kader partai tunduk dan taat pada partai ini ya memang selalu hadir di tengah-tengah artinya masyarakat dengan tagline-nya kan menangis dan tertawa bersama rakyat itu. Oh, itu tagline kita? Iya, menangis dan tertawa bersama rakyat. Tagline Partai PDI Perjuangan. Oh, tagline bukan Partai Wong Cilik lagi kita Bang? Iya, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Nambah ya sekarang ya banyak tagline-nya ya biar. Iya, Bang, kalau kesehatan ini kan memang krusial banget ya Bang ya. Berarti selain kesehatan juga apakah ada masalah-masalah lain Bang, kayak misalnya ketimpangan hukum seperti itu Bang? Biasanya kan banyak sekali kayak misalnya kasus nih Bang, ini ada kasus misalnya ada kasus asusila yang dihadapi oleh anak di bawah umur gitu Bang. Nah kemudian ada seorang ibu yang sulit sekali mendapatkan keadilan. Pelakunya udah tersangka tapi belum ketangkap. Nanti kita cerita setelah ini ya Bang ya, ada masalah itu sih Bang. Mungkin Abang bisa advokasi. Nah, apakah ada hal-hal seperti itu Bang yang selain mengawal terkait dengan kesehatan hukum-hukum yang masih absurd gitu ya Bang ya. Yang biasanya kan anak kaum marginal nih Bang yang menghadapi hal-hal kayak gitu Bang. Pernah ada kasus seperti itu nggak Bang? Kalau dia khususnya di Lampung Selatan, artinya di dapil saya Kalianda Raja Basa itu yang memang menjadi PR dari pemerintah gitu, karena ini bersangkutan artinya kebijakannya ada pemerintah. Banyak perkara-perkara yang kami dampingin itu masalah baik dia pencurian dan kekerasan, pencurian anak di bawah umur itu kecanduan judi slot. Nah, maka kita mengharapkan ini kepada capres yang kita dukung, Bapak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. Ketika nanti mereka jadi presiden, ya harus dibabat habis tuh judi online. Jangan kasih ampun ya Bang. Jangan kasih ampun. Kenapa? Karena hampir kita tiap minggu mendampingi artinya baik anak di bawah umur maupun artinya orang adu ke kantor. Misalnya mencuri tabung gas, mencuri HP, terus artinya ada macam-macam yang dicuri ya. Iya, itu rata-rata mereka itu kecanduan judi online, main slot kan gitu. Iya. Nah, memang itu menjadi PR kita juga. Kalau misalnya yang kemarin itu ada 3 kasus juga yang kita damping itu masalah tawuran lah, artinya Lamsel juga. Iya, ada tawuran. Kirain di Bandar Lampung aja. Ada beberapa titik tawuran, tapi alhamdulillah sekarang ini mungkin kepolisian mensosialisasikan, mungkin mendeteksi seminim mungkin sehingga
sekarang tidak pernah saya lagi masalah tawuran itu kan gitu. Iya. Oh banyak banget ya berarti masalahnya di sana ya. Iya. Cuma yang utama adalah ya generasi milenial ya Iya, Bang ya. Ini miris banget sih. Mm-mm. Terus nanti kalau misalnya kalah judi slot kepinjol ya kan Bang. Pinjam duitnya buat ini lagi deposit lagi ya Bang ya. Nah kemudian untuk selain pendampingan hukum Bang, kita berkolaborasi atau sinergi sama pihak mana lagi nih Bang untuk kita masih fokus di itu Bang, di pemulihan masalah terhadap anak muda yang terjerat judi slot. Nah itu seperti apa sih Bang penanganannya gitu Bang? Biasa sampai kemana kalau di tindakan hukum itu Bang? Ya banyak yang kita dampingi kalau misalnya di kasus pencurian, setelah kita advokasi, kita tanya kenapa kamu nyuri, ya kan? Iya, nyuri misalnya nyuri tabung gas, nyuri uang atau ini mereka bilang artinya untuk deposit Pak, katanya kami main judi slot. Nah, memang kalau memang artinya yang kita upayakan sekarang ini kan ada RG, Restoratif Justice ya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan, kita sebagai lawyer mengadvokasi klien kita bagaimana anak-anak di bawah umur ini maupun anak-anak dewasa ini jangan sampai mereka ini masuk penjara. Jadi kita memang sekarang sudah diatur sama pemerintah, ada perpol yang mengatur bahwa ada namanya restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi kedua belah pihak artinya yang korban memaafkan pelaku, artinya terus korban juga diberi hak pemulihan hak diganti rugi, terus kepala desa artinya dua kepala desa ini bertemu, berdamai, ada surat damainya, maka kita sebagai kuasa pengacara dari klien kita ini mengajukan restorasi justice ke Kapolres Lampung Selatan. Nah nanti dikasih jadwal kalau di ACC dengan Kapolres. Kalau pelaku ini enggak residivis ini tidak pernah melakukan tindak kejahatan, atau misalnya pelaku ini baru satu kali melakukan tindak kejahatan, biasanya dikabulkan restorasi justice sama Polres Lampung Selatan. Gitu. Gitu. Jadi dia tidak dipenjara tapi dikembalikan kepada orang tuanya untuk dikembalikan kepada orang tuanya dan dibina oleh kepala desa itu. Ini kerjaan lagi buat kepala desa ya Bang. Iya, tugas kepala desa itu. Tugas kepala desa ya Bang ya, banyak banget tugasnya ya. Nah tapi untuk kepastian jaminan bahwa dia tidak mengulangi lagi, ada nggak Bang kejadian lagi ngulangin lagi walaupun dia bukan residivis? Ya kalau untuk saat ini memang kita ada ya artinya ada sambang lah silaturahmi sama klien-klien kita itu. Nggak dilepas gitu aja dilepas aja kan mau nyalek ini. Bener. Ya belum nggak nyalek juga harusnya dikawal juga ya. Bener juga. Kan mau nyalek kan tambah suara. Iya bener. Jadi dikawal terus ya Bang. Nah pengawalannya gimana Bang? Apa? Kita datang. Iya datang. Itu biasanya orang tua. Cekin HP-nya. Ya bukan. Orang tuanya berhubungan dengan kita. Oh gitu. Jadi memang orang tuanya berhubungan dengan kita karena memang rata-rata tindak kejahatan ini artinya mulai banyak ini kan. Penyebabnya nggak jauh-jauh kalau nggak narkoba judi lah gitu. Penyebab apa Bang? Iya. Ya tindak kejahatan itu kalau tindak kejahatan. Pengaruh dari itu. Pengaruh dari itu. Itu aja udah jahat ya Bang. Terus efeknya lainnya itu, kejahatan lagi. Nah balik masih ke ini Bang, judi slot ini kenapa Bang nggak beres-beres ya Bang ya masalahnya? Itu harus di pusat apa kita bisa? Nah kita berharap kita sebagai orang daerah yang bergelut di dunia hukum yang tiap hari mendampingi perkara hukum. Bahwa yang menjadi korban ini adalah sekarang jangan sampai generasi milenial ini karena banyak orang yang kecanduan judi slot ini kan ya rata-rata ya milenial kan gitu. Maka kita berharap makanya kita kepada presiden yang kita dukung Bapak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. Ya artinya untuk menutup akses judi online kan gitu. Dan Pak Prof Mahfud juga kan dari ini ya sepak terjangnya di dunia hukum juga luar biasa Bang. Harusnya nanti kalau udah jadi lah ya. Gimana doanya Bang kalau jadi? Amin. Ya amin. Tetap amin ya Bang. Ya Bang. Kemudian untuk ini Bang, untuk selain dari judi online ya Bang ya. Ini kan kantong-kantong kemiskinan juga masih ada nih Bang ya. Nah, apakah Abang juga konsentrasi ke situ dan nantinya yang sudah Abang lakukan seperti apa Bang untuk meningkatkan kesejahteraan ya melalui kan tugasnya kan legislasi kalau nanti kan Bang terus budgeting pengawasan ya Bang ya. Nah nanti
gimana strategi atau skemanya? Yang pasti kita kebetulan saya ini kan di Dapil Kalianda Rajabasa. Dua aja ya kecamatan. Dua kecamatan ini memang Kecamatan Rajabasa dan Kalianda ini kan sepanjang jalan sebelah kanan itu kan pantai. Ya. Pantai. Jadi memang kalau kita selalu memanjakan masyarakat dengan memberikan bantuan untuk menuntaskan kemiskinan memang bukan solusi itu. Maka saya punya skala prioritas ketika menjadi anggota DPR nanti. Yang pertama salah satunya adalah akan mengusulkan pelebaran jalan sepanjang pantai pesisir itu. Nah, dulu tahun 2016 pernah itu juga digagas dengan Bupati Lampung Selatan dulu yang Bapak Zainuddin, tapi sampai sekarang juga enggak karena mungkin tidak ada dukungan dari anggota DPR-nya. Jika jalan pesisir itu lebar bisa dilalui oleh bis, artinya bis bisa papasan, maka akan mendongkrak sektor pariwisata. Iya juga ya. Nah, di Kalianda itu kan terkenal sekarang kan di Rajabasa itu ada Kahai Beach, terus ada Sanggar. Sekarang kan memang lagi pariwisata yang lagi ini. Memang kuncinya ya itu tadi gitu kan. Bukannya kita tidak sependapat dengan artinya mengentaskan kemiskinan itu kan memberikan bantuan. Tetapi kalau kita buka lapangan pekerjaan, salah satu contoh dari orang kencing aja bisa jadi uang. Gitu, iya, kan? benar. Jadi iya logikanya kan. Jadi kalau memang artinya bis-bis ini banyak masuk ke pantai-pantai, terutama di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda. Ya saya rasa ya anak-anak muda ya bisa jaga parkir, terus jaga toilet, jaga toilet ya nggak kerasa 3.000 ya. Kalau orang punya uang ya kan ngasih 5.000 dia kan gitu. Artinya dari hal yang kecil aja, artinya kita bisa artinya menggerakkan ekonomi apalagi ya, dengan UMKM-nya. Ya, belum souvenirnya. Dan Kalianda Rajabasa ini kan terkenal dengan misalnya otak-otak Kaliandanya. Oh iya. Tapi lupa gua nggak bawa otak-otak. Iya, nanti dipaket aja ya Bang. Iya menarik sih Bang ya, pelebaran jalan tuh. Iya, itu konkret banget. Gak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Karena kalau jalan tuh dilebarkan, bis bisa papasan. Iya, bis pas-pasan, abis itu ya langsung belok. Iya. Kalau dari sini atau dari sana kan kiri ya Bang ya. Nah, dari sini kanan, abis itu langsung menikmati panorama alam ya. Kebetulan dapilnya Abang ini banyak tempat wisata juga ya Bang ya, pas banget ya. Karena di Kecamatan Rajabasa itu ada 18.000 mata pilih, terus dia ada 16 desa. Memang di 16 desa itu kita bisa lihat pada tahun 2018 ya kemarin tuh kan ada tsunami. Iya kan memang dekat dengan pantai dan artinya memang mata pencariannya masyarakat di sana adalah sebagian nelayan dan artinya perkebun kan gitu. Maka kalau ditambah artinya pariwisata, di situ banyak pantai, tetapi memang yang menjadi kendala adalah akses jalannya. Maka itu menjadi skala prioritas kita. Nanti ketika misalnya ditakdirkan duduk menjadi anggota DPR di Kabupaten Lampung Selatan, maka yang akan kita utamakan adalah bagaimana jalan itu bisa lebar kan gitu. Iya. Nah itu yang tsunami di Kunjir ya Bang kalau nggak salah ya? Iya semua pantai ada. Pantai ya? Kunjir. Itu masuk ke dapil kita nggak sih Bang? Masuk ya. Itu Kunjir itu tempat kelahiran saya. Oh di situ ya Bang ya? Luar biasa. Dulu saya pernah ke sana itu Bang. Ada apa namanya pemulihan ekonomi, nanam hidroponik sama anak ITERA waktu itu Bang. Nah tapi akhirnya orang-orang di sana itu memang ini ya Bang ya masih tetap setelah diterjang tsunami kan habis deh Bang ya. Habis mereka masih fight, masih justru bikin gazebo, masih dipulihkan lagi itunya Bang pesisirnya. Nah kemudian untuk ini Bang, untuk pemulihan ekonomi di sana seperti apa sekarang Bang? Nah ini kan udah tahun 2018 ya Bang ya, peristiwa itu ya Bang ya. Nah sekarang kalau kita ngeliat nih, nanti kan Abang juga semua sektor ekonomi, hukum dan sebagainya kan. Nah sekarang seperti apa sih Bang kondisinya? Ya pemulihan ya step by step lah di sana. Artinya memang alhamdulillah pemerintah hadir di sana. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kayak pemerintah kabupaten itu kan artinya dia bekerja sama dengan pemerintah pusat itu ada kan
setelah rumah mereka hancur, ya kan dibangun namanya Huntap. Ada Huntap, artinya ada beberapa titik Huntap itu, dan ada juga artinya bantuan dari pemerintah daerah untuk korban-korban tsunami. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ya bangkit kembali lah gitu kan, karena itu juga yang menjadi psikis masyarakat sana juga yang banyak menelan korban jiwa kan kemarin. Betul banget Bang. Tapi tetap potensial sebagai tempat wisata ya Iya, Bang, masih, di situ ya. Masih akhirnya bantuan datang dari berbagai perguruan tinggi juga membantu memulihkan. Nah, ini kalau Abang kan masih muda nih ya Bang ya. Kalau sekarang ini kan kalau berdasarkan data KPU Bang, KPU Lampung ya Bang. Ini untuk ini sih general sih untuk 15 kabupaten kota itu milenial dan zilenial itu kurang lebih bisa 3 jutaan Bang. Apa namanya jumlah kantong suara yang bisa kita manfaatkan, dan ini menjadi primadona bagi seluruh caleg walaupun tersebar. Nah, gimana cara Abang untuk ini kan hukum ya Bang, biasanya berat nih kalau kecuali mahasiswa hukum atau anak-anak yang nggak banyak juga yang melek politik, apalagi melek hukum. Nah, gimana Abang caranya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mereka? Seperti apa gayanya nih Bang? Jadi selain saya artinya kepala BBHR, bahwa saya ini juga 2023 saya sudah dilantik menjadi ketua DPD KNPI Lampung Selatan. Wah, anak muda banget itu. Jadi memang kita tidak memang saya selain di partai ini PDI Perjuangan, saya memang aktif di kepemudaan, dan alhamdulillah memang saya sekarang menjadi ketua DPD KNPI Kabupaten Lampung Selatan yang ya di KNPI itu mengakomodir 84 organisasi kepemudaan kan. Artinya yang memang Cipayung Plus seperti HMI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor, memang ya kita komunikasi dengan mereka. Ya komunikasi mereka itu saya artinya cuman satu pilihan. Kita butuh anak muda untuk mewakili anak muda di DPR. Iya, kan benar gitu. biar apa relate bahasanya jadi, kan. Yang tahu kebutuhan anak muda, yang tahu keinginan anak muda adalah sosok anak muda. Benar. Dan sosok anak muda itu hadirlah di Merek Hapit ini, insya Allah. Luar biasa. Brandingnya udah pas banget ini. Iya Bang, tapi kan kalau untuk anak muda ya Bang, masih di anak muda ini Bang. Kalau generasi zilenial atau milenial itu ada bisa dibagi menjadi beberapa klaster. Pertama yang kaum jet set lah Bang. Nah, kaum jet set ini yang udah kuliah, mungkin yang anaknya orang kaya, yang mapan lah secara ekonomi. Kemudian ada kaum menengah yang UMR gajinya gitu mungkin, atau yang di bawah UMR masih, tapi dia Gen Z. Ada juga kaum yang marginal Bang. Nah, yang masih yang di anak petani dan sulit sekali untuk. Nah, ini gimana Bang? Abang punya treatment khusus nggak untuk masuk ke situ? Kan kalau misalnya yang organisator kayaknya sih bisa dimasuk ke dalam kategori jet set tuh. Dia udah selesai dengan hal-hal itu, atau ada juga yang marginal sedikit tapi dia masuk ke situ, masuk ke organisasi karena dia passion. Tapi ada juga yang ngapain lah gue masuk ke organisasi gitu kan. Nah, ini kan berarti kantong-kantong sub-sub cluster ini masih ini Bang, masih belum bisa dirangkul ya, belum terangkul gitu. Nah, kayak mana Bang nanti caranya Bang? Biar dia tidak terpinggirkan. Yang pertama ya kan, kita memang ya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu di pemerintah daerah itu ada program swasembada sekolah. Swasembada sekolah itu kayak itu dia kita lebih konsen mendata di desa itu berapa anak pemuda yang putus sekolah. Itu ada program paket C, paket B itu gratis. Nah, karena memang rata-rata orang yang anak muda yang tidak melanjutkan kuliah, tidak melanjutkan sekolah, ya cuma satu permasalahannya. Ekonomi ya Bang? Ya ekonomi. Gitu. Jadi untuk mengangkat harkat martabat keluarga ini tidak ada jalan lain, selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda, ya dengan sekolah. Nah gitu. Nah sekarang ini ada program swasembada sekolah, diutamakan umur di bawah 24 tahun ke bawah. Itu pemerintah daerah itu artinya ada program swasembada sekolah. Maka kami mendata, mengadvokasi, kami usulkan kepada pemerintah. Gitu. Ini harus sekolah nih.
gitu. Oh, jadi abang ya tadi mengadvokasi Ya, lagi, mengadvokasi balik gitu. lagi Bukan ya. kita yang menyekolahkan gitu. Benar. Bukan kita yang artinya ngebuatin Iya, BPJS. iya. Bukan artinya kita yang artinya Kayak calo dong, kayak broker ya, Bang. bukan. Tetapi kita mengadvokasi. Maka Iya. sering orang itu gini, orang tuh tanda kutip ngomong itu caleg itu buat BPJS, buat ini kan ya kan. Artinya tapi kita bilang bahwa tugas kita ini mengadvokasi ini kan mendampingi. Iya. Jadi ketika orang misalnya putus sekolah, ya kita mengadvokasi karena jelas itu bahwa cita-cita negara kan sudah tertuang dalam undang-undang dasar itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Bener. Maka kita sebagai kaum anak muda yang dikasih beruntung sama Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, artinya kita dikasih ilmu, maka ilmu kita itu ya kita terapkan kepada adik-adik yang kurang beruntung itu tadi gitu. Iya. Itu di sisi pendidikan, belum di sisi yang lain ya, Bang. Di sisi pendidikan gitu. Abang ini kasih paham, Bang, yang sangat dikiranya buat BPJS aja. Iya. Ya, kita kan mengawal ya, Bang. Mau mendampingi. Kebetulan juga kita ada ambulan gitu ya. Kita punya ambulan BBHR mobil siaga 2. Gitu artinya memang sebelum jadi anggota DPR kita sudah artinya menjalankan tugas-tugas partai gitu ya, partainya wong cilik. Artinya kita ada satu ambulan, 2 mobil siaga. Wow. Itu gratis, Bang? Gratis. Itu setiap hari Selasa sama Jumat kita nganter rujukan pasien ke Bandar Lampung gratis, tinggal naik aja. Kalau nggak percaya sakit masyarakat kan, benar apa enggak? Wah, luar biasa nih. Speechless gue nih, Bang, banyak banget yang udah dilakuin bahkan sebelum duduk di legislator ya. Luar biasa. Nah, tapi kalau untuk ini, Bang, tadi gue mau tanyain terkait dengan berarti kan kita ini kalau di politik itu ya luhur, Bang, ya, nilai-nilai luhur yang kita bawa ya, Bang, ya, kita anut. Apalagi Abang tadi di badan hukum dan pendampingan badan hukum advokasi. Badan advokasi. Badan bantuan hukum dan advokasi rakyat. Nah, itu kan udah benar-benar melekat ke masyarakat ya, Bang. Iya. Nah, ini memang harus disuarakan sih ke masyarakat bahwa politik ini seperti ini loh, santun, terus kondusif, dan justru malah kader-kadernya aja udah belum jadi caleg atau belum menduduki suatu jabatan aja sudah berkarya, sudah memberikan kontribusi. Nah, tapi masih ada masyarakat yang apatis ini, Bang. Gimana, Bang? Apalagi di daerah ya. Di daerah kan ya wes lah, saya ini aja, kerja aja. Siapa aja dipilih juga nanti sama aja jadinya gitu. Nah, ini pendekatan apa yang Abang lakukan selain kan ini mungkin sebagian orang aja yang merasakan kampanye tetap dong ya kan, Bang. Nah, ini selama mendekati 14 Februari ini Abang sudah melakukan apa aja, maksudnya untuk sowan ke masyarakat gitu, Bang? Jadi saya memang tercatat calon caleg yang memang aktif kampanye dialogis. Kenapa saya berani kampanye dialogis? Saya misalnya turun ke desa Tajemalela kampanye, itu atas undangan masyarakat. Diundang, bukan kita yang nentuin. Kapan nih sosialisasi di kampung di kampung saya. Nah, jadi ketika saya sosialisasi artinya di masyarakat, yang diundang oleh tim saya kan di setiap desa ada tim. Ya, diundang itu adalah orang-orang yang pernah dibantu sama BBHR, yang pernah diadvokasi baik di bidang kesehatan, di bidang data kependudukan, artinya di bidang bantuan hukum gitu. Artinya terus di bidang misalnya Jumat Berkah, kita kan ada setiap Jumat Berkah itu ya artinya santunan anak yatim sama artinya misal pemberian kursi roda kan gitu. Jadi udah ada pendekatan emosional. Kumpul lah artinya di satu tempat, misal 100 orang atau 100 orang, ya kita kampanye dialogis dengan mereka. Bahwa untuk menyelesaikan Lampung Selatan khusus Kalianda Rajabasa ini, untuk masyarakat ini artinya mendapatkan artinya keinginannya tidak cukup dengan uang 50 dan 100 ribu. Emang masih, Bang, ya? Kita sampaikan dengan mereka ya artinya bahwa ketika kalian masih hatinya masih goyang dengan uang 50 ribu dan 100 ribu dan kalian menuntut mempunyai wakil rakyat yang amanah,
peduli dengan rakyat itu udah nggak ketemu rumusnya. Bullshit lah Bang Iya, ya. bullshit lah kan gitu. Karena Nah, sekarang balik modal ya pasti ya. sekarang mikirnya. kita tanya dengan mereka kan gitu bahwa misalnya namanya siapa Bu? Namanya misalnya Ibu Paniam. Terus Ibu pernah dibantu apa dengan tim saya, tim BBHR? Tahun sekian suami saya dibawa ke kurungan nyawa. Diminta uang nggak Bu? Kan gitu. Nah, maka kita kan sering mungkin satu-satunya caleg lah yang di Lampung Selatan yang mengadvokasi dan selalu siap membawa ke keluarga klien kita ke kurungan nyawa. Kita siapkan mobil, dia tinggal naik dan semuanya gratis itu. Wow, ini udah banyak banget ya hal-hal yang udah disampaikan. Jadi enak kalau kampanye ideologisnya cuma mantepin aja ya Bang. Mantepin aja. Kita sampaikan kepada mereka, kalau kalian pengen punya wakil rakyat yang peduli sama kalian, yang perhatian sama kalian, yang 1 kali 24 jam ditelepon ketika keluarga sakit, ya kan kalian jangan mau mudah dikasih uang 50.000, 100.000. Benar. Ya kadang-kadang kan mikirnya instan ya Bang ya masih ya. Nah itu terus kita edukasi ya Bang ya. Balik lagi kembali kan, tapi yakinlah nggak semua orang kan bisa ditukar dengan uang. Betul. Jadi, artinya banget, Bang. Ada juga kebaikan yang memang nggak bisa ditukar dengan uang. Iya, gitu. Harusnya seperti itu. Apalagi udah merasakan ya Bang ya. Iya. Saya aja melihat aja Bang kalau di dapil sana. Melihat efek dari apa yang Abang kerjain luar biasa kan. Itu effort banget itu Bang. Iya. Waktu ya kan Bang. Mungkin biaya, tenaga dan sebagainya itu Abang curahin semua untuk masyarakat. Iya. Ya mungkin sebelumnya gak kepikiran lah nyalek ya Bang ya. Lillahi ta'ala aja tuh Bang kan. Ya artinya memang kita di Partai PDI Perjuangan ini nggak pernah kekurangan kader dan nggak pernah takut kehilangan kader itu. Yang ditakutkan dari Partai PDI Perjuangan ini kan ditinggalkan rakyat, itu aja. Iya juga ya, rakyat. Siapa yang pilih nanti kalau... Iya, kalau misalnya ada kader yang keluar dari Partai PDI Perjuangan ya nggak pernah sedih partai kita ini artinya. Tetapi yang paling sedih itu kalau ditinggalkan rakyat. Maka kita sebagai calon anggota DPR ini ya punya program yang pro rakyat gitu. Artinya bicara kita sama tindakan kita ya harus sama kan. Iya, gitu. Nah, kuat banget ya modal sosial yang Abang bangun ya. Ya itu modalnya gotong royong, kerja sama tim lah. Kerja sama tim. Karena di kantor saya BBHR itu ada 34 orang. Wih. Nah, salah satunya ya Abang ganteng ini kan. Lelah semua mukanya pakai capek semua. Ya, bukan capek. Semalam kita ada tasakuran memperingati sama masyarakat juga Bang. Iya, sama masyarakat hadir 300 orang di kantor memperingati ulang tahun Ibu Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang ke-77 tahun. Wih, luar biasa. Jadi dari sini ini ya bisa bisa tetap merayakan ya, mendoakan ya. Iya, tugas kita mendoakan beliau. Iya dong. Artinya sebagai diberikan kesehatan dan mendoakan juga calon presiden kita semalam Bapak Ganjar Mahfud. Iya. Terus mendoakan juga Bapak Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin yang sekarang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI untuk keempat kalinya. Kita mendoakan beliau juga artinya duduk. Karena BBHR ini bisa berjalan, program-program ini bisa berjalan ya tidak lepas dari support dari seorang Bapak Sudin gitu ya, artinya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ya. Memang dia jadi role model saya, jadi panutan saya yang memang selalu turun kepada rakyat, menyapa rakyat, sentuh rakyat. Karena kan nggak semua ketika kita turun sama rakyat, bicara dengan rakyat, mendengar keluh kesahnya, nggak semua orang tuh rakyat itu kan minta uang dengan kita. Ceritanya didengarkan aja kan udah senang itu. Apalagi disamperin aja senang kan gitu. Abang berada di tengah-tengah itu aja mereka senang ya, merasa. Apalagi kalau misalnya kita nyamperin bawa oleh-oleh kan sunnah itu. Iya, hadiah ya Bang ya. Dapat pahala. Tapi setelah nanti jadi ya Bang ya. Kalau sekarang nanti semprit Bawaslu lagi. Iya. Oke Bang, ini lengkap banget Bang ternyata ya sepak terjang Abang sebelum bahkan sebelum nyalek, apalagi nanti udah duduk ya. Semoga yang terbaik lah buat Bang Merik Hafid SHMH. Ya sekarang kita kasih closing statement ya Bang buat seluruh calon-calon pemilih Abang. Silakan Bang. Ini kameranya Bang. Baik, untuk masyarakat khususnya Kecamatan Kalianda Raja Basa Dapil 1 Kabupaten Lampung Selatan,
semua calon anggota DPRD yang bertarung pada tanggal 14 Februari 2024 adalah calon-calon terbaik. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalianda Rajabasa untuk memilih calon anggota DPR yang memang punya program kerja nyata, yang memang mau ngurusin masyarakat, yang peduli dengan masyarakat. Dan insya Allah sosok itu ada di Merik Hafid. Wih, tepuk tangan dulu. Keren. Ya gue yakin sih anak muda memang harus seperti Bang Merik Hafid ya. Berkarya dulu ya kan. Terlepas jadi atau enggak ya Bangnya nanti sudah siap lah. Oh iya udah siap dong. Namanya kita ada menang ada kalah. Kita nggak pernah kita seselin, dan memang itu dari orang tua saya sudah bilang dengan saya kalau bertarung siap menang dan siap kalah. Dan saya yakin dan saya siap menang kan. Woi, bener banget, harus siap menang. Dan walaupun apapun yang terjadi, tetap pada sesuai dengan kondisi sekarang Bang ya, tetap berada di tengah masyarakat. Betul banget. Ya, Bang Merik Hafid, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lampung Memilih Bang. Mungkin kita bisa ngobrol panjang lagi nih Bang, tapi disuruh closing ini Bang. Ya, mungkin nanti kita lain kesempatan ya Bang. Ketika Abang sudah duduk. Amin. Ya. Abang duduk nanti balik lagi sini kan. Tips tutorial menjadi seorang Alek. Bukan caleg lagi tapi udah jadi Alek nanti insya Allah ya Bang ya. Ya terima kasih dan tim semua ya Bang Juwantoro dan tim semuanya sudah hadir di sini. Ya, pemirsa semua, itu tadi pembahasan kita ya bersama dengan caleg muda yang potensial, Bang Merik Hafid, SHMH. Kalian sudah tahu lah tadi, nanti nonton, di-share aja, dan kalian tonton sampai habis karena ini daging semua nih. Jadi info-info yang sudah Bang Merik lakukan itu ada di obrolan kita. Dan jangan lupa share ke seluruh platform media sosial kalian, nonton di podcast Lampung Memilih di channel YouTube Metro TV Lampung. Saya Aji pamit dan kru yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.